Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Epra Rahmi Budianti sebagai moderator. Yang kedua ada Rifani Septia Putri, dan anggota yang ketiga ada Ella Hikmatulaila, dan yang keempat ada Puji Liani Putri. Di sini materi kami adalah penilaian hasil belajar fisika, konsep-konsep, dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran sebagai alat ukur keberhasilan pendidikan, dan konsep asesmen sebagai evaluasi dan pengendalian mutu pendidikan. Materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Yaitu yang pertama ada pengertian monitoring dan evaluasi. Monitoring ini merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu. Sedangkan evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Yang kedua ada tujuan monitoring dan evaluasi. Yang pertama monitoring. Monitoring ini memiliki tujuan, yaitu tujuan supervisi. Tujuan supervisi ini yaitu adalah untuk mengetahui apakah program sekolah berjalan sebagaimana yang direncanakan, apa hambatan yang terjadi, dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Dengan kata lain, monitoring menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan program dan sedapat mungkin tim atau petugas memberikan saran untuk mengatasi masalah yang terjadi. Hasil monitoring ini digunakan sebagai umpan balik untuk penyempurnaan pelaksanaan program-program di sekolah. Selanjutnya ada tujuan dari evaluasi. Evaluasi ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan umum memiliki dua tujuan. Yang pertama untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan yang dialami oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Sedangkan tujuan khusus memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak mungkin timbul rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. Yang kedua, untuk menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan cara-cara perbaikannya. Selanjutnya, komponen dan indikator monitoring dan evaluasi. Komponen-komponennya ini terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama, ada komponen konteks. Pada dasarnya, mempertanyakan apakah program sekolah sesuai dengan landasan hukum dan kebijakan pendidikan tentang masa depan. Yang kedua ada komponen input, mencakup indikator antara lain standar isi, standar proses, standar kompetensi, lulusan, standar pendidik dan lembaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Yang ketiga ada komponen proses. Pada dasarnya mempertanyakan apakah proses pengolahan input telah sesuai dengan yang seharusnya. Yang keempat ada komponen output. Pada dasarnya mempertanyakan apakah sasaran yang ingin dicapai pada suatu program tertentu dari standar tersebut telah tercapai. Dan yang terakhir ada komponen outcome.
outcome. Pada dasarnya mempertanyakan dari program sekolah atau madrasah dari 8 standar tersebut. Oke, selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ella Hikmatul Laila. Pada Ella Hikmatul Laila kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang instansi yang bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi. Yang pertama ada kepala sekolah atau kepala madrasah. Nah, di sini kepala sekolah melaksanakan monep terhadap program-program yang dilaksanakan di sekolah, baik yang fokusnya pada monitoring, pelaksanaan program maupun pada evaluasi hasil program. Monitoring dan evaluasi seperti ini disebut juga monep internal atau monitoring dan evaluasi internal. Dengan cara itu, diharapkan kepala sekolah mengetahui perkembangan pelaksanaan program sekolah dan memberikan solusi jika terjadi masalah. Monitoring dan evaluasi oleh kepala sekolah dilakukan secara periodik dan hasilnya dicatat sebagai dokumen. Nah, dokumen tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan dan untuk bahan konsultasi ketika ada monitoring dan evaluasi dari Departemen Agama Kabupaten atau Kota atau Kanwil Depak Provinsi atau Direktorat. Yang kedua ada Depak Kabupaten atau Kota. Depak Kabupaten atau Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai bagian tugas fungsional pembinaan sekolah. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Depak Kabupaten atau Kota mencakup seluruh sekolah yang berada di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dan yang ketiga ada Kanwil Depak. Kanwil Depak Provinsi. Nah, Kanwil Depak Provinsi ini juga melakukan monitoring dan evaluasi secara sampling untuk validasi hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Depak Kabupaten atau Kota dalam rangka menyusun simpulan pada tingkat provinsi. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah monitoring. Yang pertama ada deskripsi umum, di mana sistem pemantauan siswa beroperasi di tingkat mikro atau tingkat kelas sistem pendidikan. Pada dasarnya, sistem pemantauan siswa adalah serangkaian tes prestasi pendidikan yang digunakan untuk tujuan evaluasi didaktik formatif. Fungsi penting adalah untuk mengidentifikasi siswa yang tertinggal di belakang dan juga untuk menunjukkan di mana bidang studi atau keterampilan mereka mengalami kesulitan. Yang kedua ada audiens utama dan jenis penggunaan informasi. Nah, sistem pemantauan siswa digunakan dalam interaksi antara guru dan siswa. Bagian dari materi remedi tes prestasi harus dilihat sebagai komponen utama dari sistem pemantauan murid. Satu jenis bahan tindak lanjut perbaikan terdiri dari garis pedoman untuk diagnosa lebih lanjut dan kekurangan latihan untuk memperbaiki kekurangan dari yang lain. Latihan semacam itu mengambil dari tugas kinerja untuk merangsang pembelajaran. Selanjutnya ada masalah teknis. Nah, masalah teknis ini adalah sebuah prasyarat penting untuk validitas kurikulum dari tes, bahwa setidaknya ada konsensus tentang tujuan pendidikan di akhir program. Selanjutnya, dibutuhkan teknis dan organisasi. Persyaratan kapasitas teknis dan organisasi pada dasarnya sama dengan yang diperlukan untuk program penilaian nasional. Yang kemudian ada poin kontroversial. Nah, jenis kontroversial yang sama mungkin muncul seperti dalam program penilaian nasional dan sekolah, terutama kritik bahwa tujuan pendidikan penting akan luput dari pengukuran jika seorang menerima tujuan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian asesmen. Asesmen merupakan suatu program pengumpulan informasi yang dilakukan secara sistematis tanpa merujuk pada suatu keputusan tentang nilai informasi dan bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Puji Liani Putri. Kepada Puji kami persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi asesmen. Pertama, saya akan membahas tentang
tujuan asesmen ya. Tujuan asesmen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian, asesmen digunakan untuk melakukan penelitian, evaluasi, eksperimen, dan pembelajaran bahasa dan penggunaan bahasa. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran, asesmen digunakan untuk diagnosis, kemajuan belajar, umpan balik atau feedback, dan evaluasi pembelajaran atau kurikulum. Yang ketiga, tujuan administratif. Untuk tujuan administratif, asesmen digunakan untuk penilaian kemampuan secara umum, penempatan, kelulusan, sertifikasi, dan promosi. Lanjut, saya akan membahas tentang fungsi asesmen yang terbagi menjadi 5. Yang pertama ada penjaringan atau screening. Untuk menandai anak-anak mana yang memiliki gejala berkebutuhan khusus. Gejala tersebut misalnya sering sakit-sakitan, mudah mengantuk di dalam kelas, sulit berkonsentrasi, lambat dalam menerima pelajaran, dan lain-lain. 2. Mengalih tanganan. Berdasarkan penjelasan tentang penjaringan, maka selanjutnya mengenai pengalih tangan, di mana anak-anak yang teridentifikasi pada titik ini dapat dikelompokkan menjadi 2. Pertama, kelompok anak yang tidak perlu dirujuk ke ahli lain dan dapat langsung ditangani sendiri oleh guru dalam bentuk layanan pembelajaran yang sesuai. Kedua, anak yang perlu dirujuk ke ahli lain untuk memperoleh pemeriksaan lebih lanjut, misalnya ke psikolog, ortopedok, dan konselor. Ketiga, klasifikasi. Untuk menentukan apakah mereka yang telah dirujuk tersebut benar-benar memerlukan layanan atau tidak, pada tahap ini guru tidak mengobati atau melatih, tetapi segera mengelompokkan anak-anak sesuai dengan jenis kebutuhan khususnya. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Untuk keperluan penyusunan program pengarah individual, dasarnya adalah hasil pemeriksaan para ahli yang telah diklasifikasi sesuai dengan kebutuhan khusus masing-masing anak. Misal, anak mengalami kesulitan belajar membaca, perlu diberikan latihan baca. Yang kelima, pemantauan kemajuan belajar. Untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang kita berikan berhasil atau tidak. Next. Prinsip-prinsip asesmen. Menurut Kalimulin terbagi menjadi 5. Yang pertama ada prinsip integritas, mengasumsikan integritas ke semua komponen sistem yang memberikan karakter komprehensif dari proses pendidikan di universitas dalam bentuk indikator yang terukur. Kedua, ada prinsip kewajaran, membutuhkan keseragaman metode penilaian kualitas dan teknologi aktivitas pendidikan. Yang ketiga, ada prinsip berorientasi. Proses pengharusnya mempelajari karakteristik kualitas dari proses pendidikan di universitas dalam rangka modifikasi dan pengembangannya. Keempat, ada prinsip multifungsi, bertujuan untuk mendefinisikan faktor-faktor utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Kelima, ada prinsip berorientasi hasil, mengasumsikan bahwa konten dan teknologi sistem internal penilaian kualitas pendidikan ditujukan untuk mencapai tujuan sistem. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Puji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifani Septia Putri. Kepada Rifani kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasinya. Subjek, objek, dan sasaran asesmen pendidikan. Menurut Yusuf tahun 2015, halaman 42, secara umum objek asesmen dalam pendidikan adalah semua komponen pendidikan, seperti peserta didik, kurikulum atau program, sarana-prasarana, media, dan alat pendidikan, proses pendidikan, lingkungan belajar, proses yang hasil belajar, serta dampak pendidikan. Jadi, subjek dan objek asesmen pendidikan yang pertama itu peserta didik mencakup kurikulum atau program, yang kedua sarana dan prasarana,
yang mencakup media dan alat pendidikan. Yang ketiga, proses dan hasil belajar, mencakup dampak pendidikan. Yang keempat, proses pendidikan dalam lingkungan belajar. Selanjutnya kegunaan asesmen. Yang pertama itu berguna untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua berguna untuk melihat kemampuan siswa menyerap materi pelajar. Yang ketiga berguna untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran. Selanjutnya teknik-teknik asesmen. Yang pertama yaitu ada checklist. Guru dapat membuat secara rinci tujuan khusus pembelajaran berupa keterampilan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran yang diasuhnya. Guru memberi tanda checklist pada setiap keterampilan sudah dikuasai peserta didik. Yang kedua, skala rating. Skala rating dapat digunakan untuk mengecek seberapa sering dia dapat menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa tertentu dengan menggunakan skala rating. Yang ketiga yaitu observasi. Observasi dapat dilakukan guru terhadap peserta didik dalam berinteraksi di dalam kelas. Yang keempat yaitu tugas rumah. Tugas rumah biasanya disampaikan secara tertulis, namun tidak tertutup kemungkinan diberikan secara lisan. Yang kelima, portofolio. Portofolio adalah berupa kumpulan hasil belajar siswa selama proses pembelajaran langsung dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam, pemberian tugas. Pemberian tugas adalah salah satu cara untuk mengetahui keterampilan apa yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Yang ketujuh yaitu tes. Berbeda dengan pemberian tugas, pemberian tes adalah untuk mengetahui bukan hanya keterampilan apa yang sudah dikuasai, tetapi juga keterampilan apa yang dikuasai peserta didik terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedelapan yaitu kuis. Kuis adalah bentuk tes kecil yang bersifat informal untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran pada segmen kecil pembelajaran. Yang kesembilan itu performance. Performance adalah bentuk asesmen yang mengharuskan siswa mempertunjukkan kemampuan bahasanya secara langsung, baik secara lisan maupun tertulis. Setelah saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rifani. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami tentang materi tersebut. Dan selanjutnya sesi pertanyaan akan dibuka lagi nanti, dan sesi ini akan kami akhiri dan kami ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.